Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di rumah di antara rumah-rumah Allah dalam rangkaian majelis ilmu yang Nabi SAW memberikan kabar ada kebaikan yang akan jenengan terima, yaitu yang pertama illa nazarat alaihi sakinah, hidupnya orang-orang yang bermajelis ilmu itu akan penuh ketenangan, wa ghasyiatumur rahmah, dan akan senantiasa dicurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya, keberkahannya, kebaikan darinya. Dan kemudian hafathumul malaikah, panjenengan akan dijaga oleh malaikat sehingga akan aman hidup di dunia dan sampai di akhirat. Kemudian wa dzakarallahu fi man indah, dan nama-nama orang yang bermajelis ilmu akan senantiasa disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sekeliling malaikatnya, dan malaikat-malaikatnya yang mendengar nama-nama panjenengan tersebut, mereka akan mendoakan Allahumma ighfir lahum warhamhum, ya Allah ampunilah mereka yang mau bermajelis ilmu dan rahmatilah mereka. Dan nanti dalam hadis yang lain, makhluk-makhluk Allah itu mendoakan semuanya sampai ikan-ikan yang ada di air. Paribasane dengan ten kalen ningali cetul, iseng-iseng dengan hitung niku cetule enten pinten. Nah, nek misal dalam 10 atau mungkin 20 meter cetulnya ada 100, nah jadi saya membayangkan bagaimana kalau kemudian itu ada 1 kilo kalen dengan judulnya, pun doakan dengan semuanya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bermajelis ilmu adalah perkara atau pekerjaan yang insya Allah tidak berat, tinggal duduk jumeneng, kemudian mendengarkan, boleh mencatat, boleh mendengarkan, boleh menyimak, maka faedah-faedah yang banyak akan dengan dapatkan, dan nggak lama, paling sejam 2 jam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 2 jam suwe Mas. Ya, kalau ngomong 2 jam ya gerok ya. Oke, kita melanjutkan materi saya yang terakhir saya pernah kesini, yaitu tentang Allah di atas ars. Allah di atas ars. Nah, sekarang materinya adalah apa hikmahnya kita kemudian mengetahui Allah di atas ars. Nah, bagi yang pada waktu itu tidak hadir, saya ringkaskan dengan hari ini ada di bumi lapis yang ke 7, yang paling atas. Salah toh. Bumi yang lapis paling dalam itu namanya sijin. Kemudian bumi lapis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini yang jenengan lenggai. Dibalik juga nggak apa-apa sih. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 nggak apa-apa. Karena memang tidak ada ketentuan 1 dari mana, 7 dari mana. Nah, kemudian di atas jenengan itu ada langit dunia. Di atasnya lagi ada langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini ada urutannya. Jadi makin mendekati Allah Subhanahu wa taala itu langitnya makin banyak angkanya. Nah, di setiap langit itu jaraknya 500 tahun perjalanan, tebalnya langit 500 tahun perjalanan, sehingga dari jenengan sampai ke langit ke-7 itu sekitar 7.000 tahun perjalanan. Di setiap langit isinya ada malaikat, kemudian di atas langit ke-7 ada Baitul Ma'mur, tempat di mana 70.000 malaikat masuk dan kemudian keluar setiap hari, dan yang masuk dan keluar tidak pernah kembali. Dan kemudian di atasnya ada Sidratul Muntaha, sebuah tanaman bidara yang sangat besar, daunnya berwarna-warni, kemudian buahnya seperti kendi-kendi dari Arab. Kemudian saking besarnya sampai Jibril ketika menampakkan diri dalam bentuk asli nampak kecil di situ. Dan indah Jannatul Ma'wa, di sebelahnya ada surga Jannah Al-Ma'wa, tempat jenengan nanti akan tinggal. Jadi surga jenengan itu ada di langit ke-7 sana. Dan surganya bentuknya adalah bintang-bintang yang bertebaran. Yang paling atas, yang paling tengah namanya Firdaus. Dari Firdaus mengalir sungai-sungai masuk ke surga-surga. Paling tidak ada 4 sungai susu yang tidak akan pernah bau, sungai madu yang tidak akan pernah palsu, sungai air murni yang tidak akan terkontaminasi, dan sungai ciu yang tidak akan pernah bikin jenengan ngeluh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari dari Firdaus itu juga mengalir sungai yang disebut dengan Al-Kautsar, yang kemudian akan berujung pada telaga-telaga, yang telaga itu juga disebut dengan telaga Al-Kautsar. Nabi jenengan Muhammad SAW menunggu jenengan di sana
ana faradtukum alal haud, kamu semua tak tunggu di sana. Dan kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di atas itu semua ada kursi, di atas kursi ada air, di atas air ada arsy, di atas arsy ada Allah Subhanahu wa taala. Dan gambaran besarnya kursi dibandingkan dengan semua yang di bawahnya, yaitu langit yang 7 seisi-isinya, bumi yang 7 seisi-isinya, itu seperti cincin di tengah padang pasir. Yang jadi cincin itu adalah bawahnya kursi, yang jadi padang pasir adalah kursi Allah. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Wasi'a kursi Allah itu seluas langit dan bumi. Quran surat Al-Baqarah ayat 255, yaitu ayat kursi. Oke, dengan ketika membaca ayat kursi jangan dibayangkan ayat kursi kayak kursi yang kita duduki ngeten iki mboten. Jadi kursi Allah itu luasnya ya, kalau dibandingkan dengan langit dan bumi yang di bawahnya saisi-isinya itu kayak cincin di tengah padang pasir. Yang jadi cincin itu semua yang di bawah kursi Allah. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jenengan bisa membayangkan seberapa besar jenengan itu. Jenengan itu kita, ya saya juga, itu adalah makhluk Allah di tengah cincin. Yang tengah cincin itu ada langitnya 7, jaraknya 500 tahun perjalanan, ada malaikat yang ngebai, ada planet-planet, ada bumi, di dalam bumi ada benua, ada provinsi, benua, terus negara, terus ada provinsi, kabupaten dan seterusnya, sampai akhirnya ada Banyuanyar. Enten jenengan ini gede apa cilik jadi ini? Cilik gitu kan. Artinya kalau udah seperti itu, maka pas ketika Nabi mengatakan ayat kul jannata makana fi qalbi dzarratin minal kibr, tidak bisa masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan. Berarti sombong itu haram. Kenapa? Karena nanti dalam hadis qudsi Allah mengatakan sombong itu adalah sarungku. Nah, kemudian berbangga itu adalah selendangku, kata Allah. Siapa yang mau memakainya maka dia sudah merebutnya dariku. Wah, topi. Sehingga pas ketika Allah mengatakan ya ayyuhan nas, hai manusia semua, antumul fuqara'u ila Allah. Kamu semua ini orang-orang fakir di mata Allah. Makanya sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, sepintar apapun kita, sebanyak apapun gelar kita, harta kita, semua kita disebut orang fakir. Fakir itu lebih rendah atau lebih miskin daripada orang miskin. Kalau miskin itu punya kerjaan tapi gak cukup buat kebutuhan. Kalau orang fakir udah gak punya kerjaan tapi punya kebutuhan, maka kita dikatakan orang fakir. Kenapa? Karena semua yang kita miliki itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyebutnya ya ayyuhan nas. Gak melihat orang kafir, orang Islam, pokoknya jenenge menungso, kamu semua fakir. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah. Nah, si arsy di atasnya itu ketika dibandingkan dengan kursi yang sedemikian besar, itu seperti cincin di tengah padang pasir. Yang jadi cincin kursinya, yang padang pasir adalah arsy-nya. Dan Allah di atas itu semua. Makanya panjenengan ketika mengatakan Allahu Akbar, itu hakikatnya Allah Maha besar secara zat, sangat besar dan teramat sangat besar, sampai Muhammad SAW sebagai manusia terbaik dan Jibril alaihissalam sebagai malaikat terbaik tidak pernah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, karena mereka cuma diizinkan naik sampai Sidratul Muntaha. Padahal di atas Sidratul Muntaha tadi masih ada kursi, masih ada air, masih ada arsy. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga Allah yang mana Allah punya nama atau Asmaul Husna Al-Adim. Artinya juga maha besar juga, tapi maha besar dari sisi kuasa. Jadi Allah secara zatnya, secara Allahnya itu sangat-sangat besar, dan kemudian secara kuasanya juga teramat sangat besar. Makanya seorang muslim yang memahami ini semua dengan baik akan mendapatkan hak hikmah. Apa? Yang pertama, dia akan meneguhkan keimanan dan tauhid yang murni. Karena nanti orang yang gak paham tadi yang saya ceritakan, tadi kan sudah resume atas apa yang saya jelaskan sekian pekan yang lalu gitu kan. Nah, maka kalau orang Islam gak paham kalau Allah sedemikian agung, sedemikian besar, maka dia akan meremehkan Allah itu di mana-mana, Allah itu di hatiku, di diriku, Allah ada bersamaku. Nah, bahasa-bahasa seperti itu seolah-olah memuliakan Allah, tapi sebenarnya dia sedang menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang terjadi sama orang Nasrani. Bagaimana kemudian Allah yang ada di arsy sana disebut dengan Bapa, lalu kemudian turun ke langit namanya Firman, dari langit turun ke bumi namanya Anak, dari Anak itu dimasukkan ke perut seorang wanita, bertahan di situ 9 bulan 10 hari, kemudian keluar menjadi seorang bayi yang bercampur di situ darah dan kotoran ibunya, yang tidak bisa apa-apa kecuali berbicara, akhirnya besar menjadi manusia. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang gagal faham tentang
mengesahkan Allah bahwasanya Allah itu di atas arsy sana, maka dia akan berhayal sedemikian rupa sampai hayalannya puncaknya mengatakan bahwasanya bisa Allah yang maha agung masuk ke dalam sebuah perut. Tak mungkin. Ibaratnya saya punya semendal sepatu, ukuran sendal saya sepatu saya itu 44 45, kan udah gede tuh Pak. Tiba-tiba ada gajah ning bukan boe, anake. Terus pinjem sepatu saya, aku ya muat gitu kan. Sesama makhluk aja kita tidak bisa kemudian alat kita dipakai oleh makhluk yang lain, apalagi ini makhluk dan kholik. Seorang hamba dengan sang pencipta itu jelas tidak bisa dimasukkan seperti itu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang paham kalau Allah di atas arsy sana dengan penuh keagungan dan kebesarannya, maka dia akan kemudian bertauhid dengan benar, dia akan menjaga Allah Subhanahu wa taala dari pensifatan-pensifatan manusia yang tidak benar. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutnya walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama yang baik. Silakan berdoa dengan menyebut nama Allah yang baik. Allahu Akbar, Allah Al-Adim, kemudian Allahu Somad, dan silakan gitu kan. Wa darul ladina yulhiduna fi asma'ih. Tapi hati-hati sama orang-orang yang menyebut Allah dengan cara-cara yang tidak benar alias menyimpang. Makanya kemudian disebutkan pada Quran surat Yunus tentang Allah di atas arsy yang kemudian dalam rangka meneguhkan keimanan kita kepada Allah, Allah berfirman pada Quran surat Yunus ayat 3, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy yudabbirul amra ma min safiin illa min ba'di idnih dzalikumullahu rabbukum fa'buduhu afala tadhakkarun. Sesungguhnya Rabb kalian Allah Azza wa Jalla, dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia beristiwa di atas arsy-Nya sana. Dia mengatur semua urusan dari sana, tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali izin. Setelah mendapat izinnya, itulah Allah Rabb kalian semua, sembahlah dia, tidakkah kalian mengambil pelajaran? Imam Asy-Sya'di mengatakan yuhbiru ta'ala an kamali rububiyyatihi wa 'azimi sultanih. Ayat tadi menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala maha sempurna dalam sifat ketuhanannya dan dalam semua kekuasaannya. Wa annahul mutafarridu bil khalqi wa tadbir, dan Allah berkesendirian dalam urusan mengurus semua makhluk. Allah tidak butuh sama siapapun untuk mengontrol semua makhluk. Wa annahu istawa 'alal ars, bahwasanya Allah bersemayam di atas ars, ai ala alaihi wartafa'a, yaitu Allah di atas yang paling atas, di tinggi yang paling tinggi. Istiwaan yaliku bijalalihi wa 'azamatih, Allah berada di sana dengan semua keagungan dan kemuliaannya yang kita tidak tahu, karena Nabi dan Jibril sebagai makhluk terbaik dari masing-masing golongannya itu terhenti di Sidratul Muntaha bila takyifin wala tamsilin, dan kita mengimani keberadaan Allah di sana tanpa bertanya bagaimananya dan tanpa menyerupakan dengan makhluk manapun. Makanya nanti dalam sebuah hadis Nabi mengingatkan kita keberadaan Allah di sana, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Rahmatilah, sayangilah, cintailah makhluk-makhluk Allah yang di muka bumi, maka Rabb kalian yang ada di langit sana akan mencintai kalian. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan muradu biqaulihi man fis sama ai Allahu Azza wa Jalla. Makna kata si dia yang ada di langit itulah dia Allah Azza wa Jalla. Wa huwal ali ala arsy, dialah yang maha tinggi di atas arsy-Nya, al mustawi alaih, yang bersemayam di atas arsy-Nya, wa itlaqus sama alaihi li'uluwihi wa fauqiyatihi, yang mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keagungan dan ketinggiannya dengan menyatakan Allah ada di sana. Imam Abdullah Ibnu Mubarak berkata, ta'rifu rabbuna fauqa samaihi ala arsy, kita mengenal Allah Azza wa Jalla berada di atas arsy-Nya sana, di atas langit, ba'inun min khalqih, yang terpisah dari makhluknya, wala naqulu kama taqulul Jahmiyah, dan kita tidak berkata sebagaimana perkataan kelompok-kelompok sesat sebagaimana Jahmiyah, innahu hahuna fil ard, bahwasanya Allah itu ada di bumi. Makanya ketika ada yang mengatakan Allah itu di sekitar kita, Allah di mana-mana, maka itu jelas bertentangan dengan akidah dari para ulama-ulama yang pernah menjelaskan tentang akidah yang lurus. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang kedua, bahwasanya ketika kita mengimani Allah di atas arsy-Nya, maka akan menumbuhkan rasa pengagungan yang besar pada Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga kita mengetahui bahwa Allah itu berada di sana, maka hati seorang mukmin akan senantiasa menyatakan bahwasanya Allah itu Maha Agung, karena dia menyadari bahwa Allah Maha Tinggi di atas seluruh makhluk, mengatur segala sesuatu dari tempat yang maha mulia dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Allah berfirman, wa huwal aliyyul azim pada Quran surat Al-Baqarah ayat kursi tadi di akhir ayatnya, bahwasanya Allah lah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Ibnu Katsir mengatakan ai huwal ali ala kulli syai, bahwasanya dialah yang Maha Tinggi atas segala sesuatu, yang paling tinggi di sana. Al-azim alladzi kulli syai dunahu wa tahta qahrihi wa sultani, yang Maha Agung maknanya di mana seluruh makhluk berada di dalam genggaman kekuasaannya dan keperkasaannya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin yang benar-benar meyakini sifat ini, maka tidak akan menempatkan sesuatu di atas perintahnya. Artinya ketika kita mengagungkan Allah, kalau kita dengar adzan, maka kita akan segera. Walaupun mungkin kita baru melatih customer klien gitu kan. Maka kalau memang itu nanti lama, kita tinggal. Maaf saya mau sholat dulu. Nah itu hikmahnya kenapa kita harus mengimani Allah di atas arsy dengan kekuasaannya dan kemahagungannya. Kemudian Nabi SAW bersabda, maqala abdun qattun idza asabahum aw husnun, tidak ada seorang hamba yang berkata ketika tertimpa kesedihan, Allahumma inni abduk wabni abduk wabni ammatik nasiyatin biyadik madin fi hukmik adlun fiya qada'uk. Tidaklah seorang hamba ketika tertimpa kesedihan dia berkata, ya Allah, aku adalah hambamu, anak dari hambamu laki-laki dan juga anak dari hambamu perempuan. Ubun-ubunku yang ada, ubun-ubunku ini di tanganmu, keputusanku juga ada di atas kehendakmu, dan ketetapanmu itulah adalah keadilan bagiku. Maka di sini dikatakan illa adhaballahu hammahu hazanahu wa abdalahu makanahu farohan, kecuali Allah akan menghilangkan sedihnya, gundah gulananya, dan menggantikan dengan kegembiraan. Nah, ini perlu diajarkan nih Pak Bu ke putra-putra jenengan. Nah, ini kita 66 udah bunuh diri. UIN semester 5, Udayana semester 7. Dulu ada UNS habis sidang skripsi bunuh diri perempuan. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkau lah yang menjadikan itu mudah. Wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla, dan Engkau lah yang merubah rasa sedih itu menjadi kemudahan. Maka doa-doa seperti itu harus kemudian kita ajarkan kepada putra-putra kita agar tidak mudah kemudian sedih, kemudian stres, putus asa, naudzubillah, sampai memilih jalan-jalan yang tidak benar. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, fihi idharut tadalluli wal i'tirafi bi annal abda tahta qahrillah wa sultani wa huwa ta'dimu li rabbil alamin. Doa tadi itu di situ terdapat pengakuan akan hinanya kita, dan bahwa hamba yaitu kita berada di bawah kekuasaan Allah, dan ini merupakan bentuk pengagungan kepada Allah Rabb semesta alam. Fa innahu ma dzakara al-abdu nasiyatahu fi yadillah illa li idhari ta'dimihi wa khudu'ihi. Maka tidaklah seorang hamba menyebut kalau ubun-ubunnya, nyawanya itu berada di genggaman Allah, kecuali karena dia mengakui Allah itu Maha Agung dan dia tunduk total kepadanya. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, kalau kita bisa menghayati dengan benar keberadaan kita yang di sini sangat rendah di mata Allah yang sangat agung. Jadi merendah di mata Allah itu boleh dan benar, tapi kalau merendah di mata manusia itu tidak boleh. Maka insya Allah jenengan sholat itu akan khusyuk, jenengan akan paham jenengan itu sujud kemana. Makanya saya ada satu masjid itu kajian di situ, sudah mungkin hampir setahun saya ngisi di situ. Nah, tapi saya nggak tahu medan jihad di situ itu seperti apa. Jadi saya ya ngomongkan ngalor kidul ngetan ngulon sesuai yang diminta. Realnya saya tidak tahu. Sampai akhirnya salah seorang pengurusnya itu WA saya. Kalau orang Yahudi, orang Hindu, orang Buddha itu punya Tuhan yang dibentukkan. Orang Nasrani juga demikian. Maka orang Islam jangan-jangan juga nyembah Ka'bah. Padahal ini kiai ngaji pun setahun kali ulang, nanti bingung loh. Nah, akhirnya Bapak Ibu rahmatullah Allah. Terus saya bilang, nanti saya jawab Pak, tapi aja ada urusan, tak jawab di WA. Nah kebetulan malam ini kita ada jadwal kajian di tempat jenengan, bisa jenengan rawuh gitu. Nah, tak tunggu gitu. Jadi di WA saya jawab, kemudian di masjid saya tunggu. Tidak datang. Bahkan saya sejak itu sampai hari ini itu sudah mungkin 2-3 kali ke situ, ya tidak nongol gitu kan. Nah padahal dengan saya meminta beliau datang, saya jelaskan Allah itu di mana. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika jenengan memahami Allah itu di atas arsy, jenengan mau sujud dimanapun, mau di masjid, mau di rumah, mau di kantor, mau di musola manapun, bahkan mungkin di sawah, di gunung,
maka hakikatnya jenengan tidak sedang menyembah tembok ini, bukan. Jenengan itu menyembah Allah Subhanahu wa taala di atas arasnya sana. Makanya Nabi Muhammad ketika bermajelis seperti ini didatangi Jibril dan ditanya 3 hal. Apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Ketika jawab iman dijawab dengan rukun iman, jawab Islam dijawab dengan rukun Islam, dan ihsan ini yang menarik. Nabi mengatakan anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu itu nyembah Allah. Maka dalam kondisi kamu nyembah Allah seolah-olah kamu lihat Allah. Kalau memang akhirnya tidak terlihat Allah itu di penglihatanmu karena memang kita terbatas, maka yakinlah Allah itu ngawasi kamu. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika kita memahami seperti itu enak. Berarti saya itu sujud dimanapun, itu bukan sedang menujuti yang di depan jenengan, itu bukan, tapi menujuti Allah yang ada di atas sana. Makanya kalau jenengan nyimak itu, langit itu ada 7 lapis. Setiap lapis langit dipenuhi malaikat sampai tidak tersisa tempat melebihi 4 ruas jari, kecuali ada malaikat yang sujud kepada Allah. Padahal kalau kita mau membayangkan Allah itu di paling atas, itu mereka di bawah itu sujud. Apa ya, sujudnya harus nggak ke atas kan, enggak gitu loh. Makanya sujudnya tetap di tempatnya, tapi itu bermakna mensujudi yang di atas sana. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Khattabi mengatakan rahimahullah, Imam Al-Khattabi mengatakan man min haqqil abdi idza alima annahu fawqa samawatihi mustawi ala arsihi la yusbihu husaid. Hak seorang hamba adalah ketika ia mengetahui bahwa Allah itu berada di atas langit sana, beristiwa di atas arsy-Nya, tidak serupa dengan makhluk manapun dan tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi darinya, maka wajib baginya untuk mengagungkan Allah dalam hatinya, memuliakannya dalam dirinya, dan merasa malu kepadanya. Makanya ketika jenengan bisa menghadirkan jiwa atau rasa khusyuk itu dalam ibadah, niku mau nggak mau, niku insya Allah niku mesti jenengan nek sholat sampai dalam posisi itu mesti nangis mesti. Cara imamnya kecepatan wanyel itu, cepet men gitu kan. Makanya itu akan jenengan nikmati ketika jenengan sholat piyambak, sholat nopo, sholat tahajud. Mbok ngantuk aja dilakoni gitu kan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, rasa itu yang hampa dari kita semua. Padahal Nabi Muhammad SAW selalu mengingatkan Bilal, ya Bilal, arih Nabi sholat, Bilal, iki dunyo, yo leren ini kan gopo, sholat. Nah, tapi nek kita, wah pengajian terus, sekali-kali piknik, nah ini loh, beda kelas kita itu gitu. Makanya sebenarnya piknik jenengan niku jane niki raudhatum miryadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Makanya Nabi Nuh mengatakan, nek kamu lihat ada taman di antara taman-taman surga sedang digelar, sedang dibuka, masuk gitu kan. Nah, mulai nggak bayar gitu kan. Sing bayar kan gitu hotel niku kula mboten rekomendasikan, nganggo duit soalnya. Sing gratis kan iki lho. Wis lenggah jumeneng gitu kan. Mungkin diparingi snack to niki, jare medal kan. Oh, kayak snack gitu kan. Nek seneke akeh biayane sing dugi sekedhik malah didobeli ya. Wis penak kanggo penak saestu. Masjidnya nyaman, AC-ne urip gitu kan. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala nggih, jangan sampai nggih kita itu justru malah mencari sebab-sebab kebahagiaan yang itu hampa. Makanya saya mungkin pernah cerita, ada anak muda niku ya mungkin senang mendem gitu ya. Dia memfoto minuman gitu kan, minuman keras itu di dalam kulkas itu foto, terus ditaruh di medsosnya. Terus dia bilang, hanya engkau yang bisa membuatku tenang. Nah, itu pemabuk. Nanti nek kemudian penjudi, ya mungkin saya difoto kartu remi, gaple gitu kan. Karo kanca-kancane, hanya kalian yang memahamiku gitu kan. Ya bisa ngomong ngono nek di duit ditentak yang mumet gitu. Narkoba juga sama, pezina juga sama. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, Allah sudah mengingatkan, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Kok nganti bisa kita itu dalam berzikir itu sampai adem ayem, tentrem, nyaman, menyebut nama Allah karena kita paham Allah itu maha agung di sana, di arsy-Nya sana. Wah udah tenang Pak. Jenengan keluar masjid, jenengan habis wiritan delok menungso mau guyu-guyu tok. Ki wong iki do apa to, ndakur-ndakur sampah, golek-golek apa gitu kan. Saya itu kadang sedih ketika dari Ngeruki ke arah Gilingan subuh-subuh gitu ngisi kajian itu. Itu masih ada orang jam 3 pagi itu ndakur-ndakur kais-kais sampah. Saya tidak sedang menghina pemulung atau apa, cuma maksud saya posisi adzan gitu loh. Kenapa tidak berhenti dulu? Dan bahkan yang dicari itu sesuatu yang bukan ya nek ning sampah di situ nek Mas Batangan aku yang melu mandek sik gitu kan. Tapi kan ya ndak kan jenengan ngerti ya dicari di situ apa gitu. Begitu sampai Gilingan gitu kan, RRI, Radio Rawan Iman gitu kan. Itu sebelah etan masjid, sebelah kulon masjid, sebelah lok kidul masjid gitu kan. Itu sing ngadeg ning ngono ya tetep wae ora nang masjid gitu kan. Malah kula lewat malah disingsoti. Naudzubillah.
Makanya hidayah itu loh Pak yang membawa kita ke sini. Dan itu yang harus jenengan syukuri. Dan yang jenengan cari itu cinta Allah bukan cinta manusia. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, metal loh. Dan ya pun kula rasani kali. Rasani banter, rasani alon-alon. Nah, kemudian yang ketiga, menumbuhkan rasa tunduk dan taat dalam ibadah. Maka orang-orang yang tahu kalau kita itu orang rendah, orang lemah, orang hina, sekali lagi di mata Allah, bukan di mata manusia. Tidak boleh kita merendahkan diri di mata manusia, tidak boleh. Tidak boleh. Di mata Allah ya. Maka keyakinan seseorang mukmin yang ada dalam posisi seperti itu selalu merasa diawasi Allah, maka dia akan sadar betapa rendah dan hinanya dia, mau nggak mau dia harus tunduk, patuh, taat kepada Robnya. Wayah adan yo adan, ora mergo kemudian didelok karo wong liya lagi mangkat. Wah, aku kok nek ra ketok Pak Engae lagi mangkat di masjid, aku kudu ketok. Nah itu jiwa-jiwa yang kerdil, itu orang-orang yang kemudian mencari pamrih. Tidak boleh. Tidak boleh. Mau itu pimpinan kita ke masjid atau tidak, kita berangkat. Bahkan mungkin saya mencontohkan itu ekstrim. Bahkan ketika waktu adzan, waktu sholat, jenengan ke masjid, belum ada yang adzan, terus jenengan adzan, jenengan komat, jenengan dilalah yo renek kancane kecuali jenengan sholat dewe, ngimami dewe, dadi makmum dewe, maka jenengan tetap akan menikmati semua itu sebagai proses, sebagai seorang hamba yang mencari ridho Tuhannya. Dan luar biasa Pak, orang yang kemudian bisa sampai pada titik itu, wah wis, ndak akan kepikir sesuk mati gitu, dia tidak akan sedih, biasa menghadapi hidup itu tenang, nggak akan ada stres. Dan itu kalau kemudian kalau niku ten Balai Kota Surakarta, ten Badan Riset Inovasi Daerah sampai meneliti tingkat stresnya penduduk Surakarta, mergone rumah sakit jiwa wis mulai kebak itu. Coba kalau masyarakat itu mau berpikir sedemikian dalam, maka tidak akan ada rumah sakit jiwa anti stres, tidak mungkin. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Gak akan ada rasa sedih, gak akan ada rasa takut menghadapi hidup. Dedet oke alhamdulillah, utangnya oke yus alhamdulillah. Adanya cuma bersyukur. Makanya dalam konteks hidup ini manusia itu cuma dikasih pilihan dua. Kalau dikasih kenikmatan bersyukur, kalau dikasih musibah bersabar. Dan dalam bersabar niku kalau kita mengucapkan innalillahi wa inna itu baik. Tapi di atasnya itu kalau jenengan sanggup, alhamdulillah ala kulli hal. Ya Allah, matur nuwun, segala puji buat engkau atas semua keadaan yang tak terima, walaupun itu musibah. Wahnya loh nih. Nanti dalam kalimat yang lain, qadarullah wa masya'afa'al. Kalau Allah sudah menghendaki, maka pasti terjadi. Coba, nek musibah muni alhamdulillah niku nek ra wong ngampuh enggak bisa. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, innalillah niku wis baik, makanya jenengan nek mau ngerah itu enggak apa-apa. Tapi harapannya dengan kemudian kita mengimani Allah itu di sana mengawasi kita semua proses hidup kita, mau baik mau buruk, mau sedih mau senang, dedet apa ora, maka semua akan dinilai. Bahkan ketika itu konteksnya cobaan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahkan ketika jenengan hari ini dicoba dengan cobaan yang sedemikian luar biasa, Allah akan mengganjar, dan ganjaran orang yang sabar itu tidak ada nilainya, tidak ada angkanya, tidak ada takarannya. Jenengan sholat jamaah, hakul yakin hadis menyebutkan 25 atau 27 derajat, selesai. Jenengan infak sedekah 10 sampai 700 kali lipat, selesai. Tapi begitu konteksnya sabar, tidak akan ada cerita berapa nilai sabar yang jenengan alami, tidak bisa. Bahkan kemudian Allah menyebutkan melalui nabinya, innallaha idza ahabba abdin ibtala. Kalau seorang hamba itu sudah kenal Robnya dan dicintai oleh Robnya, tanda cintanya mboten dikei duit akeh, tapi napa? Dikei cobaan, dikei cobaan. Makanya ketika jenengan lihat orang dicoba, ahli sholat kok dicoba, ahli puasa dicoba, seorang haji, seorang ustadz guru ngaji kok dicoba, bukan adab dari Allah, itu tanda cinta dari Allah. Makanya semua nabi, hampir semua nabi ini dicoba. Ayo, hampir semua nabi. Ada yang dimplok, mboten boyo, iwak paus, ada yang kemudian dikasih penyakit kulit puluhan tahun. Ada yang kemudian dicoba oleh anaknya, istrinya, kaumnya. Ada yang dikerutuki, bahkan yang paling mesaknya niku nabi-nabinya Bani Israel. Niku nek salah ngomong diusir niku sing paling ringan, parah melih niku dibunuh, bahkan bunuh niku enten sing digraji, enten sing diparut. Wis ra karo-karuan niku wong Israel niku. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang paham kalau Allah Subhanahu wa taala di atas sana bersemayam, mengawasi kita semua, maka yang terjadi adalah An-Nahl ayat 50, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun.
bahwasanya para malaikat itu takut kepada Rabb-nya yang ada di atasnya, dan mereka senantiasa menjalankan perintah Rabb-nya yang diperintahkannya. Malaikat bisa gitu karena tahu benar dia naik turun. Malaikat itu tiap hari naik turun, Pak. Ada yang ngurusi udan, ada yang ngurusi nyowo, ada yang nyowo dalam artian mau dikasihkan karena mau lahir di usia yang ke berapa? 120 hari atau 4 bulan, ditiupkan ruh, sebelum ditiupkan dituliskan 4 hal gitu kan. Nah, ada juga yang datang juga untuk urusan nyowo mencabutnya. Maka tiap hari naik turun malaikat itu. Dan mereka tahu kalau saya naik lagi itu ada lagi tempat di atasnya, makanya Baitul Ma'mur itu di langit yang ke-7 naik mentok di situ. Dan Baitul Ma'mur itu ibarat Ka'bahnya manusia. Makanya mereka setiap hari masuk situ 70.000 dan nggak keluar karena semuanya yang bawah ngantri. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, belum lagi proses ruh manusia itu ketika mati, kalau dia orang yang beriman, maka ruhnya itu pun naik sampai ke langit ke-7. Mereka menyaksikan, melihat dan menemani sampai ke atas, sampai kemudian dikatakan oleh Allah, aku wis janji sama seorang mukmin ini bahwasanya dia dari tanah tercipta, terpulang dari tanah, dan nanti dibangkitkan dari tanah, kembalikan ke tanah dengan cara yang baik, dibalik gitu. Mereka melihat, makanya malaikat itu tidak ada pilihan kecuali apa? Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb-nya yang ada di atas sana. Takut di sini bukan takut untuk lari, takut untuk mencari ridhonya. Nek kita lihat macan, singo atau apalah ulo gitu kan, sosok delok bojo barang gitu. Takut gitu kan. Nah, lari kita gitu kan, sembunyi delik. Tapi kalau konteksnya hamba melihat Rabb-nya, enggak akan lari. Makanya bahasanya bukan fafiru minallah, tapi fafiru ilallah. Melayu bener, larilah bener, tapi lari menuju Allah. Yang dicari Allah. Kenapa? Karena tidak bisa kita sembunyi walau kuntum fi burujim musayyadah, walaupun kamu delik di benteng yang sangat kokoh, mungkin gua yang paling dalam, mungkin tambang yang paling jero, nah akan tetap Allah akan menemukan kamu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam At-Tabari mengatakan al malaikatu yakhafuna rabbahum alladhi fawqahum fis sama' wa yuti'unahu fima ya'muruhum bih wala ya'sunahu fima yanhahum anhu. Para malaikat itu sangat takut kepada Rabb mereka, Allah Azza wa Jalla yang berada di atas mereka, dan mereka mentaati Allah Subhanahu wa taala, apa yang diperintah dikerjakan dan tidak pernah mendurhakainya. Kemudian Nabi SAW bersabda, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Kenapa kita diminta untuk bertakwa dimanapun? Karena Allah mengawasi kita dimanapun kita berada. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan ikutilah perbuatan burukmu yang pernah kamu lakukan dengan yang baik, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, ketika jenengan sudah paham Allah itu di atas sana mengawasi jenengan, jenengan melangkah ke masjid, walaupun mungkin perjalanan itu jauh, panjang, melelahkan, walaupun mungkin secara urusan dunia yang jenengan dapatkan nggak sebanding, tapi karena ini dalam rangka untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat rasanya, tidak ada beban. Walaupun hujan ya tetap ya corone boleh payung, boleh mantol gitu kan. Tapi kalau sudah tidak paham ini, bahkan masjid di sebelah rumah itu kupingnya budek Pak gitu. Saya ada Pak masjid nih bikin pesantren tahfidz, nemplek masjid. Jadi umpama niki, nah situ, sebelahnya situ. Terus khusus buat mahasiswa kuliah di situ tahfidz. Gak ada kurikulum tahfidz dewe, tapi nanti didatangkan ustadz untuk ngecek. Nah, satu ketika saya jamaah di situ, terus saya tanya ke pengurusnya, nah ini yang santrinya itu pada kemana? Paling di kamar nembe tidur tadi. Aduh, kok tidur? Nah, ini mau asar kok medok ya? Ya mereka mungkin capek itu. Aduh, nah kok ngene rumusnya dah. Terus saya bilang gini, itu alih-alih takmire pengen entuk pahala, sing enek engko malah dosa itu takmire gitu. Lah kok gitu? Lah iya loh. Waktu sholat masa tinggal turun aja enggak mau. Lah kan capek tapi kan dia tetap butuh sholat gitu kan. Padahal pikiran saya itu ketika di situ ada pesantren, itu yang adzan itu ya mereka, yang nopolah misal karpet atau apa ya mereka, cara ada AC yang nguripi mereka, yang komat mereka. Bahkan kalau misal imam yang ditugasi nggak datang, yang imami ya mereka. Masuk malah mereka turu terus piye. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, jangan kalau mau bikin pesantren monggo dievaluasi bener, sudahkah SDM-nya ada yang buat ngawasi. Jangan mau dicolke tok, gawe colke. Nah, di situ malah berbuat maksiat bukan untuk pahala, untuk dosa. Nauzubillah gitu.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam An-Nawawi mengatakan al-muradu bit taqwa ayat'alal abdu bainahu wa baina adabillah wiqayata bi fi'lin au amirihi wajtinabi nawahihi wa dzalika la yakunu illa bil khaufi wal muraqabah wa huma samratul iman bi uluwillah wastiwa'ih alal ars. Maka yang dimaksud takwa atau orang itu bisa bertakwa dengan baik adalah ketika dia menjadikan dirinya dan adab Allah itu ada penghalang. Maksudnya gini, adab di sana, saya di sini, saya tidak mau ke sana. Harus ada yang membentengi saya tidak mau. Yaitu dengan cara apa? Agar saya tidak ke sana, maka saya harus menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan itu tidak mungkin bisa terjadi kecuali seorang hamba itu punya rasa khosyah, rasa takut kepada Allah. Nah, rasa takut kepada Allah muncul karena punya perasaan muraqabah, yaitu merasa diawasi Allah. Makanya hari ini yang miskin di negeri ini adalah perasaan muraqabah, sehingga akhirnya menjadikan banyak orang tidak bertakwa. Contohnya pripun? Oh, punya kesempatan tanda tangan. Dengan tanda tangan itu dia bisa ngantongi rezeki nggak halal, 1 miliar 2 miliar. Ini kalau orangnya punya rasa muraqabah yang berawal dari khosyah lalu melahirkan muraqabah, takwa, oh ini dit haram, moh. Tapi kalau kemudian tidak punya rasa itu, jiwa itu tidak ada, tanda tangan. Bahkan makin kesini makin parah. Dulu korupsi 1 miliar 2 miliar, habis itu naik 10-an miliar, ratusan miliar, saat ini triliun Pak. Miliaran wis ra kanggo. Bahkan Pak, saya ngayal, tapi hayalan saya jelek. Hayalan gini, saya PNS, misal gaji saya sebulan 10 juta, di pengkir rolas kan 120 juta. Nah, alhamdulillah saya korupsi 5 miliar. Terus saya dipenjara 3 tahun misal. Otomatis saya wis gak itu pendapatan dari gaji PNS yang udah dipecat gitu kan. 3 tahun. Nah, dalam persidangan singkat cerita, saya dihukum 5 tahun, terus saya menjalani masa hukuman 3 tahun. Kan 2/3 bisa bebas bersyarat. Nah, singkat cerita, duit 5 miliar yang saya colong saya bisa membalikkan 1,5. Soalnya yang 3,5 entek saya buat kawin lagi gitu kan. Nah, pertanyaannya, apakah urusan di dunia ini menyelesaikan di akhirat? Enggak. 3,5 itu harus dikembalikan agar di akhirat itu tidak jadi PR. Dan kalau saya sudah tidak kerja, tidak dapat gaji, mungkin ya karena itu kriminal jadinya pensiun juga dapat, saya sudah tidak bisa kembalikan. Gimana tanya? Delalah istri muda saya yang jaluk cerai, ternyata yo baru aku rasa ngekei meneh gitu kan. Nah, maka orang kalau mau berpikir bahwasanya PR yang disiapkan di dunia itu kalau ruwet nanti di sana akan ruwet, maka nggak akan berani dia korupsi Pak, nggak berani. Walaupun Siti itu nggak berani, nggak berani. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang sekarang udah nggak punya rasa takut. Jadi ngambil itu sudah luar biasa. Sampai yang siapa tuh namanya artis Sandra Dewi, bojone namanya siapa? Muiz itu loh. Nah, itu kan merugikan negara 300 triliun. Setelah suaminya divonis itu kan, maka semua aset-aset yang disita itu njaluk dibalik. Padahal itu nek diambil negara, niku jek minus negara niku. Makanya kemarin Pak Prabowo mendapat balikan duit 13 triliun. Itu beliau dalam ngomong, saya tidak milih Pak Prabowo, saya golput terus. Cuman kalau itu pemimpin, kita doakan yang baik. Nah, beliau itu sampai kayak meh nangis. Ini bisa buat dandani sekian ribu sekolah, bisa buat nyekolah sekian dokter, tapi makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya pemimpin kita siapapun itu dari partai manapun mendoakan yang baik-baik. Makanya Imam Ahmad bin Hambal, Fudail bin Iyad punya kalimat yang sangat indah. Apa kata mereka berdua ulama-ulama yang dikenal kesolihan dan kealimannya ini? Lau anna li da'watun mustajabatun la da'autuhu li sultan. Kalau kiranya aku tahu doaku yang terucap itu pasti kabul, tak dongake itu pemimpin. Kenapa? Karena pemimpin kalau didoakan oleh kita dan akhirnya pemimpin itu jadi baik, maka masyarakatnya jadi baik. Makanya jenengan nek mau niteni di khutbah Jumat itu hampir masjid yang di Indonesia itu ada sekitar 800.000 sampai hampir 1 juta masjid. Itu hampir jarang ada masjid dongake pemimpinnya. Padahal mung garek ngomong Allahumma aslih wulata umurina. Ya Allah memperbaiki urusan dari para pemimpin kami, luruskan jalan mereka. Namun ngoten tok musak kalimat tok luput dari khotib-khotib. Makanya Pak Takmir di sini nyuwun tulung mang nasihati itu khotib-khotibnya, nyuwun tulung dongake pemimpin negeri ini. Oh,
Memimpin negeri ini baik jenengan entuk baik. Memimpin negeri ini buruk ya kita semua nanggung keburukan. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek ada acara di balai kota, nek misal dari dinas saya, itu saya itu selalu dapat jatah pendongake gitu. Nah, saya kasih doa sing panjang terus disuruh motong. Nah, suruh motong. Sudah diuling sama kepala dinas, jangan panjang-panjang. Nggih, siap. Saya susun niku cuman untuk 1 sampai 2 menit gitu. Tapi saya selipkan di situ. Ya Allah, jadikanlah pemimpin-pemimpin negeri ini orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik, orang-orang yang lembut, dapat hidayah dan sebagainya. Tak selipkan walaupun cuman 1 atau 2 menit. Tak selipkan kata-kata itu. Makanya tadi kalau Pak Takmir yang sini menasihati khotibnya bingung tungone piye ya, mang WA kula, mungkin kula kasih. Pun. Mungkin ini 2 jam kita tadi keberatan gitu. Ya, jadi karena saya di sini tidak punya jadwal rutin, ya tidak apa-apa. Nah, saya membuka diri untuk panjenengan yang kemudian punya problematika, kalau mau bertanya silakan jenengan tulis WA saya. Kersa mboten? Nek kersa kula kandhani, nek mboten kersa nggih pun mboten sah. 081 393 499 641 081 393 499 641 081 393 499 641. Silakan bertanya apa aja yang nanti konteksnya adalah jawabannya dari kacamata agama. Tidak usah memperkenalkan diri, tidak usah janjeni apa-apa. Pokoknya tanya, tinggal turu, sesuk tangi tak jawab gitu. Pun saya berharap gitu, walaupun kita tidak ketemu setiap saat atau rutin, saya masih bisa menemani panjenengan sehingga panjenengan bisa mendapatkan arahan-arahan yang baik. Soal nanti jawabannya jenengan nggak terima ora gelem nglakoni ya tidak apa-apa, wong itu kembali ke jenengan. Toh saya juga tidak tahu, ngoten nggih. Yang penting saya sudah membuka diri, jenengan bisa bertanya kapan saja tentang apapun. Harapannya jenengan benar-benar mendapatkan ketenangan hidup, jangan sampai stres, jangan sampai gila, naudzubillah semua naudzubillah. Hidup di dunia niku sebentar, pastikan kita manfaatkan, kita optimalkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena akhirnya nanti akhirat itu yang kekal. Dan kekekalan itu harus diproses dengan hidup yang sebentar. Makanya saya kemarin bayangkan ketika saya jalan di suatu jalan yang lurus gitu. Jalan lurus itu yang disebut dengan ihdinas siratal mustaqim, itu mentoknya ini nyabang luru. Dan jalan lurus dunia itu loh Pak. Dunia ini nyabang luru. Nek santi salah belok, nah, belok kiwa neraka, belok tengen surga. Dan kalau sudah salah belok tidak bisa balik. Jadi ibaratnya jalan lurus ini jalan kota, begitu kemudian nyabang jalan tol. Begitu udah masuk jalan tol dan putar balik kan tidak bisa, kecuali harus nyari jalan yang jauh gitu. Nek di dunia masih bisa, tapi kalau konteksnya akhirat tidak bisa. Ya dengan udah salah jalan tidak bisa balik. Tidak bisa balik. Bahkan kalau dosanya dosa-dosa yang nggak terampuni kayak kesyirikan, kekafiran, kemunafikan, itu di istighfari sama orang sak donya juga ra kanggo gitu. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, pentingnya kita belajar agar kita kemudian paham bagaimana kemudian bersikap sebagai seorang hamba dan bagaimana mensikapi Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb Azza wa Jalla. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Walafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.